Sampurasun, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Chris Halik, SDS MSN, dosen tetap Prodi Desain Produk Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Toys and Games Design, dengan kode mata kuliah FBK 4BBB3, dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 pertemuan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 7 sebagai mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang memilih konsentrasi mainan dan permainan sebagai objek perancangan tugas akhirnya. Mata kuliah ini membahas teori pengetahuan dasar, baik secara teoritis, historis, dan praktis, dalam merancang mainan dan juga permainan. Mata kuliah ini memiliki 3 CPNK, yaitu CPNK 1, mahasiswa mampu menguasai metode desain produk terhadap perancangan toys and games. CPNK 2, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan desain dalam ruang lingkup perancangan toys and games. Dan CPNK 3, mahasiswa mampu memutuskan konsep desain yang sesuai dengan perancangan toys and games. Mata kuliah ini menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu Project Based Learning dan Blended Learning. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah pertama, buku referensi utama yang saya tulis bersama beberapa dosen program studi desain produk, dan ada 2 buku referensi pendukung. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah dengan materi pada pertemuan pertama, yaitu rating pada toys dan games. Berikut videonya. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pak. Selamat Pagi ya. pagi. Pagi, Pak. Sehat semua ya? Ya, sangat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Siap. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama, teman-teman. Mata kuliah pilihan, Toys and Games Design. Dosennya saya sendiri, Chris Halik. Kode mata kuliah ini FBK 4BB3. Ya, jadi di materi pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana rating pada mainan dan permainan, ya, rating pada games dan toys. Jadi silakan teman-teman nanti menyimak ya, penjelasan dari saya. Semoga hasil dari mata kuliah ini teman-teman bisa mendapatkan insight baru, pengetahuan baru ya, yang nanti bisa menunjang perancangan mainan ataupun permainan yang teman-teman rancang di studio pratugas. Untuk buku referensi teman-teman bisa beli atau bisa pinjam di perpustakaan kita ya, di Open Library. Nama bukunya Mainan, Permainan, Teori dan Praktik. Buku ini saya tulis bertiga dengan Pak Asep dan Pak Adrianto ya. Rilisnya 2024, jadi teman-teman sudah bisa dapatkan di Open Library ya, di perpustakaan kita. Oke, kita langsung aja. Jadi sebelum masuk ke rating, saya ingin memberikan sedikit ice breaking lah. Jadi biar kita santai, nggak terlalu fokus, nggak terlalu tegang ya menghadapi wah rating ini seperti apa Pak. Kita masuk dulu ke dasarnya dulu ya. Jadi pada dasarnya toys itu teman-teman itu alat ya, tools ya, seperti yang kita pelajari di desain produk. Kalau tools itu ya sifatnya ya barang itu bisa dipegang ya, syaratnya itu walaupun ada versi digitalnya gitu. Tapi yang namanya tools itu dia alat. Nah, dalam konteks mainan yang namanya toys ini ya, atau mainan ini dia bersifat imitatif. Imitatif itu meniru apa yang ada di sekitarnya. Ini idenya siapa Pak? Idenya kreator. Jadi kreator mainan itu melihat apa yang ada di sekitarnya dan dia tiru. Contohnya mainan boneka meniru karakter manusia, mainan masak-masakan
meniru apa yang ada di dapur. Ya, mainan dokter-dokteran meniru apa yang uh, dialami oleh dokter ya, alat-alat yang dipakai. Dan mainan itu ada tujuannya teman-teman. Tujuannya apa? Uh, untuk sebagai alat bersenang-senang atau alat untuk belajar itu pun bisa. Ya. Ada aturannya nggak Pak? Nggak ada. Mainan itu nggak punya aturan, jadi bebas saja dimainkan. Walaupun tujuannya ada, aturannya nggak ada. Berbeda dengan games. Kalau games itu sifatnya lebih ke kegiatan, walaupun artefak fisiknya ada, ya berupa mainan. Jadi saat mainan dimainkan dengan mempunyai tujuan, dengan mempunyai aturan, dia bertransformasi menjadi permainan. Ya, sifatnya instruktif, jadi ada instruksi yang harus teman-teman jalankan. Ya, terus dia sudah pasti ada aturannya, punya tujuannya dan sifatnya kompetitif. Jadi yang namanya permainan itu harus ada menang dan kalahnya. Kalau enggak, permainannya tidak akan berakhir. Jadi yang namanya permainan itu harus diakhiri. Kapan diakhirinya? Saat kita ketemu pemenang. Atau saat kita mendapatkan siapa yang kalah. Bisa fisik nggak Pak? Bisa. Atau bisa non fisik. Atau bisa digital. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh mainan tertua. Teman-teman bisa akses data lebih lengkapnya nanti di LMS ya. Saya sifatnya hanya memberi pengantar saja. Bagaimana mainan-mainan tertua ini adalah landasan bagi mainan-mainan modern yang teman-teman bisa konsumsi ya, dalam tanda kutip konsumsi eh, pada hari ini. Ya. Nah, ini pun permainan tertua ya. Di beberapa hari sebelumnya saya ingat Dava pernah berkonsultasi dengan saya ingin membuat board games. Ini permainan tertua ini dan ya, yang dimainkan oleh suku-suku di Natif Amerika gitu ya, di Yunani kuno gitu, di Romawi kuno. Permainan-permainan ini sudah ada dan sifatnya ya kompetitif gitu. Harus ada menang dan kalah. Bahkan Olimpiade pun itu bisa dikategorikan sebagai permainan. Nah, yang saya sampaikan tadi ada korelasinya antara mainan dan permainan. Jadi saat bola itu adalah sebuah mainan dimainkan oleh anak kecil ya, ditendang gitu. Apakah ada gawang atau tidak? Apakah dioper bolanya atau hanya melakukan juggling? Bola itu menjadi sebuah mainan. Tapi begitu ada aturannya, 11 lawan 11, 5 lawan 5, 6 lawan 6, ada yang menang dan kalah, gitu ya, ada tujuannya, ada waktu berakhirnya, dia menjadi sebuah permainan. Nah, permainan ini bisa bertransformasi dalam bentuk board games, gitu ya, dalam bentuk top table games, ataupun dalam bentuk digital seperti video games. Ya. Silakan sampai di sini dulu, sampai slide ini. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan satu atau dua orang. Jangan sampai bingung ya. Jadi kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman tidak dalam keadaan bingung. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin Mas Dava, boleh Dav? Baik, Pak. Saya izin bertanya. Ya. Kalau untuk pembedanya itu toys dan game itu apa ya? Pembeda utamanya. Nah, oke, siap. Terima kasih Mas Dava. Mungkin mewakili teman-teman yang masih bingung nih kira-kira bedanya apa. Jadi gini Mas Dava dan teman-teman, yang namanya toys itu nggak ada aturannya. Jadi dimainkan sesuai dengan kehendak orang yang memainkan. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, misalnya mainan kuda, patung kuda. Nah, patung kuda itu mengimitasi bentuk hewan kuda. Nah, dia dijadikan mainan itu buat anak kecil, apakah dari tanah liat, dari ukiran kayu, dari anyaman jerami, dan macam-macam. Sifatnya memperkenalkan kuda itu kepada anak kecil. Tetapi saat sosok kuda ini bertransformasi menjadi sebuah sistem permainan, contohnya catur ya, di mana di catur itu ada sosok benteng, ada sosok prajurit, ada sosok kuda yang mengimitasi yang ada di lingkungan pada pada masa tersebut, gitu ya.
dan ada aturannya, harus ada pemenangnya, maka si mainan-mainan yang tadi itu menjadi sebuah permainan. Begitu, Mas Dava. Gimana? Sudah paham, Dava? Oh, baik Pak, saya agak mengerti sekarang. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang bingung di tengah jalan, silakan dilanjutkan. Nah, ini pun sama, teman-teman. Jadi, saat eh, figur Optimus Prime itu kan mainan ya, dimainkan oleh eh, anak-anak ya, yang rating usianya 6 tahun, 4 tahun, ya, itu hanya menjadi sebuah mainan. Tapi saat dia sudah bertransformasi menjadi board games gitu ya, atau card games, nah itu menjadi sebuah permainan karena harus ada menang dan kalah. Pun begitu dengan video games, dia sudah masuk kategori permainan bukan mainan. Jadi harus ada menang kalahnya, harus ada tujuannya dan harus ada di akhirinya. Nah, biasanya kalau video games itu kalau story ya petualangan kita tujuan akhirnya mengalahkan raja terakhir. Ya teman-teman ya, saya sudah tidak asing dengan istilah raja terakhir. The Last King. Oke, lanjut. Nah, ini pun sama ya, Hot Wheels gitu ya. Macam-macam diecast-diecast yang lainnya saat didorong-dorong, dipegang, dipajang gitu ya, itu menjadi ya, hanya sebuah mainan. Tapi kalau sudah dikompetisikan dengan aturan tertentu, itu menjadi permainan dan ditransformasikan ke dalam dunia digital, ada menang kalahnya, ada balapannya, itu menjadi sebuah permainan. Begitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan yang namanya mainan dan permainan dalam bisnis video games, dalam bisnis mainan gitu ya, itu berubah lagi menjadi sebuah industri film. Jadi industri mainan, permainan film ini kalau kita lihat sekarang itu pada dasarnya saling menguatkan dan saling menopang satu sama lain. Jadi saat ini yang baru nih, misalnya Transformer apa gitu, ini lagi rame nih, baru rilis di bioskop. Nah, nanti biasanya itu bisa dilihat indikatornya dengan peningkatan jumlah mainan yang dibeli atau peningkatan jumlah eh, video games yang dibeli di platform tertentu, misalnya di Steam gitu. Jadi kalau ada sebuah film yang rilis di pasaran dan ada mainannya ataupun ada permainan yang bisa dibeli, biasanya jumlahnya meningkat. Pun sebaliknya gitu. Kalau ada video games yang baru rilis, biasanya parameternya filmnya watching time-nya jadi naik lagi di Netflix dan di platform lain. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke inti utama dari materi pertemuan hari ini, yaitu rating pada toys dan games. Ya. Jadi teman-teman, saat nanti teman-teman menciptakan toys atau games, ya, ratingnya itu harus disiapkan. Kenapa Pak? Gitu. Ya karena nggak semua mainan atau nggak semua permainan itu bisa dikonsumsi oleh semua umur, ya. Ada umur-umur tertentu. Walaupun ada mainan yang sifatnya generik, ya. Nah, mainan-mainan yang sifatnya generik ini, kalau di Indonesia kategorinya SU atau semua umur gitu, ya. Walaupun jumlahnya nggak banyak ya, karena memang untuk mendapatkan pengalaman yang imersif, pengalaman yang eh, masuk ke dalam insight-nya si target audiens ya dan konsumen, kita perlu rating yang spesifik. Tapi nggak menutup kemungkinan ada rating untuk semua umur ya. Cirinya apa? Tidak memiliki unsur sensualitas, tidak boleh ada kekerasan ya, karena ada anak kecil di dalamnya. Terus nggak boleh ada kegiatan buruk yang dapat memberikan efek yang bisa diikuti oleh anak. Nah, ini nama ratingnya S. Kalau di luar negeri sana, gitu ya, namanya G atau General Audiences. Jadi bisa dikonsumsi oleh keluarga. Nah, biasanya kalau dalam ranah-ranah film gitu ya, atau film yang dijadikan mainan, itu mainan-mainan seperti Transformers gitu ya, yang unsur kekerasannya tidak terlalu banyak gitu ya, dan masih bisa dikonsumsi oleh anak kecil. Karena memang targetnya ke sana. Atau mainan-mainan dari Disney. Sampai di sini teman-teman paham? Dan suara saya masih terdengar jelas, takutnya ada masalah koneksi. Masih ya? Kita Paham? lanjutkan Masih materinya Pak. ya. Masih, oke, mantap. Nah, lanjut ada namanya PG, atau Parental Guidance. Ya. Jadi kalau di Indonesia namanya
bimbingan orang tua, gitu ya, atau bimbingan orang tua lah. Terdapat konten yang memiliki isi atau materi tidak baik pada anak-anak dan remaja. Ada unsur sedikit bahasa kasarnya, ya. Jadi masih bisa dikonsumsi anak, tapi orang tua harus menemani, gitu ya. Jadi anak-anak harus didampingi bermain. Kalau buat mainan berarti mainan-mainan yang tipenya sudah mulai masuk tuh unsur-unsur kekerasan, ya. Tetapi masih bisa dikonsumsi oleh anak. Contohnya mainan apa? Mainan-mainan figur seperti figur-figur superhero yang dimainkannya dengan apa? Dengan cara berkelahi, gitu ya. Nah, itu orang tua harus membimbing. Jadi anak-anak harus dibimbing cara bermainnya dan diberikan nilai-nilai positif. Misalnya kalau mainan-mainan yang terkait dengan superhero berarti unsur-unsur membela kebenaran, gitu ya, memberantas kejahatan, gitu ya teman-teman ya. Ini jangan lupa nanti saat merancang mainan atau permainan, rating ini harus disampaikan. Di mana disampaikan, Pak? Bisa melalui label dalam kemasan, ya, bisa melalui website saat mainan ini dirilis, bisa lewat buku panduan. Yang penting harus informasinya jelas. Kalau mainan ini ratingnya lanjut. Nah, ini PG-13. Jadi, rating ini fokusnya untuk membimbing anak yang usianya di bawah 13 tahun. Jadi kalau mirip seperti PG, tapi ini usianya di bawah 13 tahun. Ya. Jadi pra pra remaja, ya. Secara konteks masih mirip dengan PG. Nah, ada lagi R. R itu restricted. Ya. Maksudnya apa nih Pak? Ini untuk remaja di bawah 17 tahun. Masih tetap harus dibimbing orang tua. Jadi yang namanya remaja tetap harus dibimbing, ya, karena belum sepenuhnya dewasa. Nah, rating-rating seperti ini di dalam permainan atau mainan itu sudah terdapat unsur bahasa yang kotor, ya, kasar, ya, mengandung unsur kekerasan, sensualitas dan sebagainya. Dan sebagainya. Boleh nggak Pak kami membuat atau merancang mainan dengan rating seperti ini? Ya, dalam sudut pandang industri, saat ada permintaan seperti itu, ya kita sebagai desainer produk ya memang harus menjalankan tugas kita merancang apa yang dibutuhkan oleh industri, ya, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Tetapi kita juga harus memberi aturan-aturan, guidance-guidance, batasan-batasan agar tidak salah konsumen dalam mengkonsumsi produk yang kita rancang. Salah satunya dengan memberi rating seperti itu. Oke, next ini NC-17, ya, clearly adult, jadi sudah tidak bisa dikonsumsi lagi oleh oleh remaja, oleh anak kecil, ya. Jadi usianya ya memang di atas 17 tahun. Jadi mainan-mainan ini uh, pure, ya, uh, sudah dipastikan tidak boleh dikonsumsi remaja atau anak kecil. Jadi teman-teman silakan melabeli mainan ini dengan contohnya apa? Board game seperti apa? Dava saya ingat nih pernah ngomong nih ke saya board gamenya Warhammer. Warhammer itu kan, wah, sadisnya bukan main kan, kekerasannya. Nah, ini udah nggak boleh lagi nih anak kecil atau remaja karena butuh pemikiran ini. Kalau nggak, apa yang terjadi saat mainan-mainan yang di luar rating itu dikonsumsi oleh remaja dan anak kecil? Contohnya apa? GTA. Wah, GTA dikonsumsi oleh remaja Amerika. Yang terjadi apa? Penembakan massal di sekolah. Gitu ya. Jadi yang namanya rating itu harus ditaati. Ayo, siapa yang main GTA saat umur masih kecil? Banyak, saya yakin saya. Untungnya dulu apa eh, belum ada aturan yang tegas, ya. Sekarang regulasinya dijelas. Gitu ya teman-teman ya. Sama ya kalau punya adik, jangan lupa kalau adik kalian atau saudara kalian yang masih belasan tahun mengkonsumsi konten permainan atau mainan yang di bawah, yang di atas usianya, dilarang, ya. Oke. Nah, secara garis besar grafisnya seperti ini teman-teman. Ini grafis-grafis yang teman-teman nanti bisa dapatkan di LMS, ya.
Jadi kalau sudah punya rancangannya ya silakan aja disiapkan itunya apa sketsa-sketsanya nanti dari sketsanya bisa dimasukkan huruf-huruf rating ke dalam kemasannya atau ke dalam buku instruksinya ya. Jadi di awal saya sudah berikan dulu yang namanya mainan, nggak peduli seberapa kerennya, tetap harus dibatasi siapa konsumennya supaya tidak terjadi salah konsumsi gitu. Ya, cukup. Kita nggak usah lama-lama karena teman-teman juga eh, dalam metode belajar yang saya terapkan, teman-teman bisa setelah ini bisa melakukan eksplorasi ya di LMS, bisa menonton video-video yang sudah saya berikan di LMS, bisa melanjutkan kuliah ini dengan mereview dan membaca buku maupun materi yang sudah saya berikan di LMS. Nah, sebelumnya, biar tidak terjadi kebingungan ya, dan minggu depan kita lebih siap menghadapi materi selanjutnya. Mungkin ada yang mau bertanya terkait materi rating pada toys dan games di pertemuan kali ini, saya persilahkan. Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Mas Wafa. Oke, baik. Ini saya bertanya sama sedikit kayak memastikan ya Pak. Berarti kalau kayak game PlayStation itu PS itu termasuknya ke permainan gitu ya Pak. Terus Betul. kan kalau di PlayStation itu kan macam-macam permainan itu ada banyak ya Pak. Kayak ada yang kayak tadi yang Bapak sebutin GTA atau bahkan ada yang racing balapan. Nah itu tuh kategori ininya maksudnya kemana Pak? Apa semua beda-beda atau sama gitu Pak? Oke, kalau genre, ya genre tulisannya kalau orang Prancis genre. Jadi kalau kita sebut Indonesia aja lah genre gitu ya. Jadi kalau genre itu ya sah-sah saja, misalnya balapan gitu. Balapan itu kalau teman-teman pernah main game di Steam namanya Wreckfest. Wreckfest itu game tabrak-tabrakan mobil. Nggak ada unsur sadisnya, ya. Hancur mah hancur beneran mobilnya. Saya lupa ratingnya tapi bukan 17 plus. Parental guidance kalau nggak salah ratingnya. Dia tidak menampilkan unsur kekerasan. Jadi saat kita membuat games yang ada unsur kehancuran, tabrakan, saat sosok manusia itu digantikan manekin, itu dia aman. Ya. Nah, ada lagi balapan kedua, namanya ini game lama sih, mungkin teman-teman belum lahir mungkin, namanya Twisted Metal. Nah, Twisted Metal itu dia balapan, objektifnya ya menang urutan pertama, tapi kita harus menghancurkan musuh kita. Nah, sosok di dalam itu sosok manusia. Ini manusia, ada gore-nya, ada ininya. Itu ratingnya udah mature ya, 17 plus. Nah, jadi walaupun genrenya sama balapan, tetapi saat ada unsur kekerasan dan menampilkan sosok manusia dan ada efek kehancuran di dalam tubuh manusia itu seperti darah, potongan daging dan segala macam, itu ratingnya udah pasti berbeda. Jadi bukan genre yang menentukan rating, tetapi konten konten kandungan apa yang tidak boleh dikonsumsi oleh targetnya, misalnya seksual, kekerasan, bahasa kasar dan lain-lain. Tapi kalau genre tidak. Jadi genre-nya bebas saja, yang namanya petualangan, balapan, olahraga, selagi tidak ada unsur kekerasannya ya itu bisa dikonsumsi semua umur atau lewat bimbingan orang tua. Begitu, Mas Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak. Siap. Mungkin yang lain, saya kasih dua lagi deh. Bener Pak, saya Silakan. mau bertanya, Waduh, Mas Hanif, silakan, Mas Hanif. izin bertanya Pak. Jadi Siap. kalau di Indonesia sendiri, misalkan kita merancang mainan nih Pak. Ya. Nah, di situ pengen mengkomersilkan. Berarti itu harus daftar buat ratingnya dulu atau itu kita yang menentukan ya Pak? Terima kasih. Nah, problemnya, yang pasti pertama kita sebagai desainer produk kita harus mendaftarkan HKI-nya. Nah, ini HKI itu wajib kita lindungin hak kita supaya mainan kita tidak diplagiasi oleh kreator lainnya ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu baru kita daftarkan ratingnya. Cuman problemnya rating yang ada lembaga rating yang ada di Indonesia itu belum mensertifikasi dan memberikan rating untuk mainan maupun permainan. Jadi
kita masih kekurangan di sana. Kalau di luar negeri itu sudah di certified gitu buat rating-rating tertentu. Di kita tuh masih konten video, ya, konten video, konten audio, film, sinetron gitu ya, data tayang-tayang streaming lain. Tapi kalau untuk mainan itu belum ada lembaga yang secara khusus mengatur itu. Tetapi sebagai tanggung jawab moral, kita desainer produk tetap harus melabeli mainan kita, walaupun regulasinya belum jelas ya, belum ada. Jadi kita sebagai desainer produk, sebagai tanggung jawab moral, kita labeli saja. Parameternya seperti apa ya? Kita cek indikator-indikatornya. Apakah mainan kita mengandung kekerasan? Apakah mainan kita mengandung bahasa kotor? Apakah ada unsur sensual, seksual di dalamnya gitu? Oh, sesuai dengan standarisasi yang dari materi tadi yang sudah saya berikan. Jika aman ya labeli saja dengan rating semua umur. Contohnya apa? Permainan seperti monopoli. Nah, monopoli kan boleh kita labeli rating semua umur. Atau permainan seperti catur, boleh. Gitu ya teman-teman ya. Gitu Mas Hanif. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Satu lagi deh, silakan. Biar lebih jelas. Boleh dari Bu Hori, boleh dari Mutia, boleh silakan. Dari Mas Ragil gitu. Adakah yang mau tanya? Atau mau konsultasi di luar ini tentang permainan? Boleh. Ada judul-judul pratugas akhirnya yang ingin dikonsultasikan? Silakan. Atau apa? Sudah paham ya? Oke. Siap. Kalau begitu, karena teman-teman sudah paham, silakan melanjutkan sesi kuliah ini, teman-teman, dengan buka LMS ya. Dan sesuai dengan arahan dari universitas, kita harus menaikkan lagi tingkat literasi. Silakan dibaca bukunya ya. Bukunya bisa diakses secara digital di OpenLib. Teman-teman pun bisa pinjam bukunya di perpustakaan ya. Jadi main-main ke perpustakaan, baca buku tersebut, buku referensi utama, maupun buku-buku referensi penunjang yang terkait dengan mata kuliah ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Oke. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Sekian rekaman video pembelajaran mata kuliah pilihan Toys and Games Design. Video ini saya gunakan sebagai salah satu syarat PDD UKPPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 2025. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dan juga penilaian yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.